Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya, teman-teman Dirgahayu RI yang ke-78. Semoga kita selalu sehat dan dapat keberkahan. Sudah sangat lama sekali tidak sharing, lebih kurang 2 bulan tentunya. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana atau strategi percepatan fasilitasi kader pembangunan manusia dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan konvergensi penurunan stunting, tentunya melalui EHDW versi yang 2.0. Jadi teman-teman, di kesempatan ini saya tidak akan share bagaimana cara membuat akun, apakah itu tingkat kecamatan, desa, dan akun KPM itu sendiri, karena tentunya di lapangan teman-teman TPP, teman-teman perangkat desa, dan teman-teman KPM sudah difasilitasi bagaimana cara pembuatan akunnya. Nah, di kesempatan ini kami ingin berbagi strategi percepatan saja, bagaimana cara cepatnya supaya efisiensi, efektif, dengan sekali pertemuan teman-teman langsung bisa jalan gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman. EHDW melalui Perpres 72 tahun 2021 tentunya tentang percepatan penurunan stunting ya. Kemudian ada surat terbaru dari Kementerian Desa PDTT tentang Electronic Human Development Worker versi 2.0 tentunya telah dirilis. Kemudian EHDW 2.0 itu berbasis web teman-teman, dan dilakukan mulai tanggal 9 Agustus sudah bisa dilaksanakan. Tentunya kita sudah uji coba beberapa kali sebelumnya. Nah, data yang diinput pemantauan kader KPM, kader pembangunan manusia itu dengan backdate. Jadi mulai 1 April sudah mulai diukur, dipantau oleh KPM. Sehingga yang menjadi persoalan ada 2 tentunya, yaitu datanya ada tetapi masih belum terkumpul, sehingga pada saat kita simulasi, pada saat kita fasilitasi teman-teman KPM dan perangkat desa, kita masih mencari-cari datanya. Oleh karena itu ada 2 hal penting yang mesti disiapkan. Pertama, kita collecting datanya, sehingga pada saat fasilitasi kita langsung entry data real di lapangan, sehingga langsung jadi. Dan diharapkan memang pada saat fasilitasi itu dengan cara dikumpulkan dalam satu kecamatan atau kita klaster beberapa desa, kumpulkan perangkat desanya bersama KPM-nya, kita fasilitasi yang mereka sudah dibuatkan akun, kemudian mereka langsung mengisi dengan data yang sudah ready, tentunya begitu. Terus yang kedua persoalannya, apakah semuanya KPM itu punya laptop kan itu, karena ini berbasis web. Nah, teman-teman jangan khawatir, jadi kita bisa menggunakan ponsel. Nah, nanti kami akan ajarkan caranya, bagaimana cara mudahnya kalau kita membukanya melalui ponsel kita walaupun belum dirilis yang versi Androidnya. Oke, langsung saja teman-teman. Kami sajikan data khusus untuk pengisian EHDW. Jadi ada beberapa data, ada 6 sheet kalau tidak salah yang kita siapkan. Yang pertama tentang pemetaan, dan itu penting sekali karena kalau ini tidak diisi malah kita tidak bisa jalan. Pertama tentang dusun, data dusun diisi sederhana sekali, yaitu nama dusunnya dan jumlah penduduknya. Yang kedua adalah data PAUD, nama PAUD-nya, itu saja toh yang dibutuhkan di dalam aplikasi EHDW. Kemudian yang ketiga data Polindes atau Puskesdes, nama Polindesnya apa, kemudian apakah keberadaannya itu ada keberadaan dokter atau bidan desa di Polindes itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tentang posyandu, nama-nama posyandu diisi dan jangkauannya berada di dusun mana. Itu yang mesti disiapkan, itu di sheet pertama yang nanti kita siapkan. Ini bisa dicetak teman-teman, bisa dicetak karena ini Excel, dicetak, disiapkan oleh teman-teman perangkat dan KPM sebelum kita melakukan simulasi data real, sebelum pengisian di EHDW, sehingga nanti prakteknya di lapangan kita langsung mengisi data real dan langsung jadi. Itu harapannya. Yang kedua, ini data ini bisa di entry langsung oleh teman-teman operator desa dan teman-teman KPM. Jadi dua-duanya bisa mengentry di EHDW. Terus yang kedua, keluarga sasaran. Keluarga sasaran sederhana juga.
yang diminta adalah nomor KK, kemudian nama kepala keluarga, kemudian dusun. Nah, ketika kita sudah mengisi dusun di sini, nah di template ini teman-teman kita langsung bisa memilih dusunnya, langsung tampil di sini. Nah, misalkan saja nih kita tambah gaya baru gitu ya. Sehingga nanti di keluarga sasaran di sini tampilan pilihannya langsung nambah gaya baru gitu. Nah, otomatis yang berwarna. Kemudian RT berapa, RW berapa dan alamatnya. Sehingga sasaran keluarga berisiko stunting ini teman-teman sudah diisi sebelum kita melakukan praktek pengisian. Sehingga nanti pada saat kita praktek pengisian data real, kita sudah tidak cari datanya kemana-mana. Sudah satu file atau berkasnya sudah ready gitu ya. Yang ketiga yang harus disiapkan datanya adalah data anak 0 sampai dengan 59 bulan. Ini juga sangat sederhana. Kemarin teman-teman juga sudah punya data pada saat pengisian IDM, sehingga tinggal kita update dan mengambil data yang dimulai startingnya di 1 April 2023. Kalau kita IDM kan datanya khusus untuk tahun 2022 ya. Oke, apa yang disiapkan untuk anak 0 sampai 59 bulan? Nick-nya juga, kemudian nomor KK. Kalau nick ini anak belum punya nick, bagaimana? Di penjelasan EHDW begitu jelas teman-teman. Kalau dia tidak punya nick, maka bisa menggunakan nick orang tuanya, tetapi di ujungnya itu dikasih anak keberapa. Misalkan di nick itu kan 16 digit ya, 16 digit. Tetapi kalau misalnya menggunakan nick orang tua ditambah 1 jadi 17 digit, ditambah misalnya anak pertama ditambah 1, anak kedua ditambah 2 dan seterusnya. Kemudian nomor KK, apalagi nama lengkap anak itu, jenis kelaminnya teman-teman tinggal pilih. Nah, kemudian tanggal lahir, di sini ada penjelasan tanggal, bulan, tahun. Kemudian statusnya, status dalam keluarga tinggal pilih juga apakah anak atau saudara lainnya. Kemudian nomor telepon silakan diisi. Kemudian nomor dusun juga tinggal kita pilih karena sudah link dia dengan pemetaan. Ini hanya untuk template penyiapan pengisian EHDW teman-teman. Dia tidak sistem upload ya. Ini hanya untuk kesediaan biar kita benar-benar ready pada saat simulasi praktek pengisian data real di lapangan, sehingga efisiensi waktu dan efektivitas bisa didapat sehingga langsung ready selesai. Kemudian nama ayahnya, kemudian nama ibunya, kemudian wilayah posyandu. Wilayah posyandu juga begitu kita sudah ngisi di pemetaan posyandu, dia otomatis akan terpilih. Kebetulan sini samplingnya kita isi 3 posyandu, maka pilihannya akan 3. Kalau kita kasih 5 maka juga 5 kan itu. Kalau hanya ada 1 posyandu tentu pilihannya muncul 1 posyandu. Nah, kalau luar desa, posyandu luar desa ini teman-teman tinggal mengisi nama posyandu luar desa gitu. Atau kemudian wilayah PAUD juga sama. PAUDnya begitu kita isi di pemetaan, otomatis ini akan menjadi pilihan. Dan luar desa tinggal mengisi nama posyandunya di luar desa itu. Itu untuk anak 0 sampai dengan 59 bulan. Berikutnya apa? Berikutnya rematri, remaja putri. Remaja putri kami menyarankan teman-teman mengambil data dari Prodeskel. Mudah-mudahan terupdate ya, karena setiap tahunnya teman-teman perangkat desa melakukan updating terhadap data Prodeskel. Di Prodeskel kita tinggal filter usianya, misalkan 12 sampai dengan 22 tahun, kemudian filter jenis kelaminnya diambil yang perempuan, kemudian difilter lagi belum menikah, kemudian kemudian teman-teman copy pindahkan ke sini. Apa dia yang diminta, nicknya, kemudian kakaknya, terus nama lengkap, tanggal lahirnya sama, tanggal lahir, tanggal, bulan dan tahun, status juga sudah pilihan, nomor telepon, dusun otomatis juga menjadi pilihan, wilayah posyandu langsung juga otomatis akan menjadi pilihan setelah kita mengisi data pemetaan di sini. Kemudian catin, calon pengantin juga sama, yang dibutuhkan adalah non-nicknya, kemudian kakak, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, status. Nah, status dalam kakak tinggal teman-teman pilih. Di sini ada pilihan sesuai yang dimintakan oleh EHDW versi 2.0. Kemudian nomor telepon, dusun otomatis menjadi pilihan. Kemudian pernikahan jadi ke 1, ke 2, ke 3, mungkin sudah 5 kali menikah, ke 5 kan gitu ya.
tanggal rencana akan menikah, kemudian wilayah posyandu mana kan gitu. Nanti ini menjadi juga pilihan, kecuali dia menggunakan posyandu di luar desa, tinggal diisi di sini gitu ya. Kemudian Bumil dan Ibu Nipas sama, yang dibutuhkan juga nik, kartu keluarga, nama ibu yang hamil atau nifas, kemudian tanggal lahir yang bersangkutan, status sama, ada pilihan ibu, istri, anak, ini sudah auto sesuai dengan EHDW versi 2.0. Kemudian kehamilan keberapa, nomor handphonenya, posyandu pilihan lagi, kemudian dusun pilihan lagi, kemudian posyandu di luar tinggal teman-teman ketik posyandu mana di luar desa, kemudian tanggal hari pertama terakhir head atau menstruasi ibu yang dilayani itu. Teman-teman, ini data untuk persiapan pengisian data real atau simulasi secara simultan pada saat kita fasilitasi perangkat desa dan KPM di lapangan gitu. Jadi kalau data ini sudah terisi, jadi poinnya yang mau kita sampaikan, kasihkan data ini, suruh mereka mengisi, baru diagendakan kapan, misalnya H-5 atau seminggu sebelum pelaksanaan. Data-data ini sudah terisi, data yang mulai kick off-nya di April 2023 ya. Oke. Jika data ini sudah ready, kita tinggal langsung pengisian mencoba. Harapannya memang di hari itu pada saat fasilitasi pengisian EHDW selesai. Tetapi kalaupun belum selesai karena ternyata datanya begitu banyak, tidak masalah, teman-teman KPM bisa melanjutkan dari rumah, tetapi mereka sudah tahu. Oke, itu teman-teman, nanti kita share di link video ini. Ini templatenya yang harus disiapkan untuk pengisian EHDW versi 2.0 sehingga datanya tidak bertaburan di mana-mana kan gitu ya. Yang kedua, karena memang tidak semua KPM itu punya laptop, harus membukanya di komputer. Nah, bagaimana cara mudahnya kita membukanya di ponsel kan gitu ya. Oke, teman-teman, kalau di ponsel teman-teman langsung ditampilkan di desktop saja. Karena ini Androidnya belum rilis ya, jadi teman-teman buka Chrome, harapannya ada Google Chrome ya di ponselnya ibu-ibu atau teman-teman KPM, teman-teman buka saja di Chrome. Nah, di Chrome akan tampil ya, ini kebetulan karena kami sudah buka itu, jadi teman-teman copy linknya, misalkan ini copy linknya ya, kita masukkan ke sini gitu ya, masukkan ke sini. Jadi kita copy, masukkan ke situ ya, langsung tampil begini. Tentunya teman-teman kan sudah punya punya username dan sudah dibikinkan akun kan gitu ya. Nah, kita langsung masuk di situ. Nah, terus supaya ini tidak setiap kali membuka di handphone, di ponsel teman-teman harus cari lagi linknya kan gitu ya, cari lagi URL-nya. Nah, teman-teman klik di sini di titik-titik 3 ya. Oke, kita ulangi. Teman-teman di titik-titik 3 di sini, teman-teman klik saja, kemudian pilih tambahkan ke layar utama. Ini tambahkan ke layar utama, jadi tinggal kita tambahkan ke layar utama. Nah, tinggal kita kasih nama, silakan teman-teman mau ngasih nama apa, misalkan ini sampling saja Erma gitu ya, Erma KPM misal gitu, tambahkan saja. Nah, nanti kita bisa lihat di handphone kita sudah muncul ini, sudah Erma KPM. Jadi kapan-kapan kalau kita mau update, kita pantauan layanan, membuat laporan pengisian EHDW, teman-teman tinggal klik di sini ya, itu langsung kebuka, baru masuk. Misalnya ini kita masuk KPM, harus diingat teman-teman ya. Jadi kalau masuk user
kecamatan langsung diisi saja. Tetapi ketika teman-teman KPM diklik login KPM bawahnya ini, gitu. Nanti baru diisi. Misalkan ini sudah kita buatkan ya kemarin, kita buatkan namanya. Langsung masuk. Oke. Nah, oke, sudah masuk. Selamat datang. Nah, jadi di garis 3 ini teman-teman tinggal klik di sini. Ya. Nah, pemetaan. Ya, dusun, tinggal klik dusunnya. Oh iya, paut ya. Sorry, kita pilih dusun. Kebetulan ini kan sudah diisi. Nah, tinggal kalau kita sudah disediakan template sebelumnya di pemetaan, di sini kan tinggal mengisi, diisi saja sesuai ini, diisikan di sini. Jadi cara mengisinya tinggal tambah data di sini, nama dan jumlah. Kalau yang mengisi adalah KPM harus diverifikasi oleh teman-teman perangkat desa, akun desa. Nah, tapi kalau akun desa yang ngisi tidak lagi kan gitu, langsung terverifikasi gitu. Kalau sudah kirim, selesai, dan seterusnya. Diisikan semuanya wajib. Kenapa wajib diisikan semuanya? Kalau misalkan yang pemetaan ini tidak kita isi, nanti malah di yang lain-lainnya, karena dia nyambung ke di keluarga sasaran, kemudian di anak 0 sampai dengan 59, Rematri, Catin, dan Bumil dan Nifas ya. Ya, gitu caranya teman-teman. Oke, misalkan pemetaan sudah, tinggal penerimaan manfaat gitu. Penerimaan manfaat keluarga sasaran. Misalkan kita kasih contoh salah satu saja. Anak 0 sampai 59 bulan. Nah, jadi setelah diisi semuanya, teman-teman kalau KPM tinggal tambah data. Ini kebetulan sudah ada diisi 1. Isi 1. Nah, kemudian tambah saja datanya. Isi nicknya sesuai dengan ini, anak 0 sampai 59 bulan. Datanya kan sudah kita punya misalnya kan. Jadi nicknya berapa, kemudian nomor kakak, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, status keluarga di dalam kakak, apakah itu anak atau saudara lainnya, dan seterusnya sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai tambah. Nah, ketika sudah ditambah dan selesai teman-teman, apakah langsung bisa memantau layanan untuk KPM? Tidak, mesti diverifikasi dulu oleh akun desa. Nah, kalau sudah terverifikasi, contoh begini ya, kalau sudah terverifikasi, nah di sini akan muncul pengisian indikator ini. Pengisian indikator. Nah, kalau sudah pengisian indikator, teman-teman KPM tinggal klik di sini, nanti dipilihlah pantauannya. Tinggal jawab, misalnya sasarannya, tinggal kita pilih sasaran gitu ya, tinggal kita jawab apa itu. Nah, tinggal apakah pada triwulan ketiga 2023 status gizi atas nama Ryan Arsyad menunjukkan gizi buruk, ya atau tidak. Dikosongkan juga bisa, simpan, dan seterusnya, selesaikan. Nah, kemudian gitu ya, kemudian ya untuk semuanya, misalkan semuanya pertanyaan, ya udah layanan apa-apa. Nah, kemudian ini ada 8. Teman-teman KPM tinggal mengisi ini. Dan itu dilakukan setiap pantauan layanan untuk membuat laporan. Nah, ketika data-datanya tidak terisi kan ribet. Jadi makanya harus diisi dulu dan sudah diverifikasi oleh akun desa. Nah, kalau ada penambahan layanan, kita akan tambah misalnya. Jadi nah, teman-teman harus diingat di sini mulai dari April ya, mulai dari April kan Juni ya, karena dia existing di bulan sekarang. Mulai dari April, kalau April sudah selesai, kita menyelesaikan semua pertanyaan, pantauan layanannya, kemudian kita lari ke Mei, setelah itu Juni, Juli, dan sesuaikan dengan bulan laporannya sampai dengan bulan sekarang gitu ya. Oke, bagaimana dengan yang lain-lain? Sama persis. Kalau ada layanan yang bertambah,
data layanannya tinggal ditambah, kemudian diverifikasi oleh teman-teman desa, akun desa, melalui akun desa. Nah, kalau misalnya sudah tidak masuk dalam pantauan lainnya, dia akan otomatis kan keluar dia. Misalnya lebih dari 59 bulan kan gitu ya. Oke, saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sehingga memudahkan teman-teman KPM dan teman-teman perangkat, khususnya teman-teman TPP yang membantu fasilitasi percepatan pantauan layanan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.